dalam persiapan ibadah. Bagaimana kalau torang beribadah, torang bersikap duduk yang manis. Torang akan memuji Tuhan. Inci undang semuanya bangkit berdiri. Torang mau menyanyi dengan 2 lagu berturut-turut. Kau temanku, ku temanmu, semua yang gembira. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat menari bersuka bernyanyi, shalalalalalalalala. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat menari bersuka bernyanyi, shalalalalalalalala. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Chelsea. Mana tuh sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata. Tetapi kote sebelum torang berdoa, torang mau angkat pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
ucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami akan segera dimulai pada saat ini, kiranya Engkau berkati agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi torang so berdoa toh, sekarang masih semangat. Torang akan kembali memuji Tuhan. Inci minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Asik, dan yang kedua, Lihat-lihat aku datang mengetuk pintu. Adik-adik, tadi tuh orang semua memuji Tuhan selompat-lompat. Sekarang orang akan masuk dalam cerita firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab serta cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Inci Intan, serta doa akan dibawakan oleh Adi Evita Palit. Sambil adik dalam persiapan, orang akan memuji Tuhan. Orang menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, tolong berkati kami untuk beribadah hari ini, dan juga tolong berkati Enci Intan untuk memimpin ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati.
Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di rumah semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini? Nah, ya, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan siap semua toh, duduk yang manis. Sekarang ambil itu Alkitab. Orang mau baca firman Tuhan bersama. Orang mau baca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Orang buka sama-sama Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah apa adik-adik, orang mau baca bersama-sama. So siap semua, nanti hitung sampai 3. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, pagi ini orang mau belajar tentang kehidupan seorang Daniel, tentang DP kedisiplinan, bagaimana DP ketaatan kepada Tuhan dan DP keyakinan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di kerajaan Babel ini Daniel, dia adalah seorang petinggi yang diangkat oleh Raja Darius, salah satu dari 30 orang terpetinggi yang ada di kerajaan Babel. Daniel adalah salah satu yang dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi seorang petinggi di kerajaan Babel. Daniel sangat disayang oleh Raja Darius. Karena itu banyak sekali itu petinggi-petinggi yang waktu itu dorang tidak suka Pak ini Daniel. Dorang mau kasih jatuh Pak ini Daniel. Dorang mau suka Daniel ini, soalnya tidak mau jadi lagi seorang petinggi di kerajaan Babel. Tetapi adik-adik, karena ini Daniel, dia jujur dalam melaksanakan DP tugas, DP tanggung jawab. Jadinya ada orang yang dapat membuat Daniel untuk dimarah oleh raja atau dipecat oleh raja karena berbuat kesalahan. Itu adik-adik karena apa? Karena Daniel tidak ingin berbuat kesalahan yang dia tahu itu perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, Daniel setia kepada Tuhan. Setiap hari adik-adik dia berdoa kepada Tuhan, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Setiap hari adik-adik 3 kali dia datang ke Tuhan, dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ini Daniel ini dia adik-adik, dia selalu setiap hari datang kepada Tuhan. Nah berkat kesetiaannya dia diberkati oleh Tuhan. Tapi ini petinggi-petinggi ini adik-adik, dorang mau saya jatuh pada Daniel,
dorang pergi pak raja, kau dorang minta pak ini raja kasih keluar satu perintah bahwa nih boleh ada satu orang pun selama 30 hari yang mau berdoa, yang mau memuji dong pe dewa atau dong pe Tuhan. Karena dong tahu adik-adik, Daniel pengelemahan yaitu Daniel selalu datang berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah itu raja menyetujui apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi. Daniel mendengar bahwa raja setuju adik-adik. Daniel pergi pada rumah, kong Daniel adik-adik berdoa berlutut kepada Tuhan. Dia memohon pada Tuhan, adik-adik kasih kuat pada Daniel. Nah adik-adik, sementara Daniel dah berlutut kong berdoa, datang adik-adik itu orang-orang. Kong dapat dikis, Daniel sementara berdoa. Nah adik-adik, apa DP hukuman untuk orang yang tidak mendengar perintah raja? DP hukuman adik-adik mau dapat buang di gua singa adik-adik. Aduh adik-adik bayangkan Jo, kalau itu singa dia lapar, dia mau apa adik-adik? Aduh dia mau makan pada Daniel. Duh adik-adik, tapi Daniel takut atau nyanda adik-adik? Daniel nak takut karena Daniel tahu bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, Tuhan Allah yang dia percaya adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang pasti akan sanggup menolong Daniel. Nah adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya adik-adik berkat kesetiaan, berkat ketaatan dan kedisiplinan dari ini Daniel, akhirnya adik-adik Daniel waktu ini Raja Darius dan DP petinggi-petinggi kasih jatuh hukuman bahwa dia mesti selempar di gua singa adik-adik. Akhirnya ini Daniel dia dimakan atau tidak oleh singa-singa? Ya enggak adik-adik, karena Daniel dilindungi oleh Tuhan. Ini Raja Darius takut sekali adik-adik, karena Raja Darius dia sayang sekali pada Daniel, karena di Daniel dia apa adik-adik? Orang yang sangat dia jujur adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih diberkati oleh Tuhan, akhirnya ini Raja Darius bertanya waktu di pagi-pagi dia datang, Daniel, ngana pe Tuhan yang ngana sembah, ngana pe Tuhan yang ngana percaya, ngana pe Tuhan Allah, apakah dia ada tolong pangana? Nah adik-adik, ini Raja tunggu-tunggu ini Daniel mau pe jawaban. Nah Raja pikira ini singa somakang tuh, kalau somakang berarti apa adik-adik? So mati. Mar ini Daniel bajawab, nyanda tuanku Raja, kita pe Tuhan Allah ada kirim malaikat untuk menutup itu mulut-mulut dari singa supaya nyanda makan, kata pada Daniel. Nah adik-adik yang berkati oleh Tuhan, demikianlah orang yang setia, yang taat pada Tuhan pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apa adik-adik setia kepada Tuhan? Ada yang jaga berdoa apa Tuhan? Adik-adik, orang mesti rajin beribadah, rajin berdoa. Paling adik-adik bilang, encik lah cuma bilang-bilang. Baik juga kalau encik aja berdoa. Adik-adik, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, orang harus juga melakukan itu perintah Tuhan. Selain Tuhan Yesus berdoa, apalagi orang sebagai manusia, orang mesti rajin berdoa kepada Tuhan dan taat melakukan setiap perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Apalagi sekarang ini adik-adik, itu virus apa kok virus corona, COVID-19 saat ini tuh adik-adik, orang semua dirumahkan, tinggal di rumah, boleh keluar ke mana-mana, tapi bukan berarti tidak boleh berdoa. Orang tinggal di rumah jangan cuma bermain-bermain, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana orang mau terhindar dari orang pe masalah, orang pe kesusahan kalau orang nyana datang kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, ini virus COVID-19 yang terjadi saat ini, mari orang rajin beribadah. Yang penting dan terutama orang rajin berdoa kepada Tuhan. Habis itu apa tuh yang disampaikan oleh gereja, oleh pemerintah? Rajin-rajin apa? Rajin-rajin cuci tangan toh, rajin cuci tangan, pakai tuh masker, kong jangan selalu apa? Bapontar toh, suka ke sana kamari toh, pasiar.
Nah adik-adik supaya semua terhindar dari semua itu sakit, penyakit, virus COVID yang terjadi saat ini. Torang tidak perlu takut karena torang punya Allah yang apa? Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan pagi hari ini akan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa kita adalah mempunyai Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita apapun permasalahan yang kita hadapi. Tuhan akan sanggup untuk menolong kita seperti Daniel. Biar taruh di gua singa, dan ada tuh singa mau makan karena Tuhan selalu menyertai Daniel. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, demikian Encik Beta pagi hari ini. Sekarang torang mau menyanyi sama-sama itu lagu Daniel di Gua Singa. Tahu toh? Menyanyi sama-sama. Daniel di Gua Singa, 1, 2, 3. Daniel di Gua Singa, pam pam pam. Daniel di Gua Singa, karena dia anak Allah, maka dibebaskan, pam pam pam. Bebas bebas, pam pam pam. Bebas bebas. Nah adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi kita semua sudah bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tiba saatnya ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan adik-adik yang di rumah nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom dan upah masing-masing. Nah, sambil membawa persembahan, mari kita lakukan bersama-sama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, tadi torang suka kasih persembahan toh. Sekarang torang akan masuk dalam doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Encilani. Sambil Encilani dalam persiapan, torang angkat lagi pujian. Ini namanya Jari Jempol. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau berdoa jangan ngobrol. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Saya kalau berdoa jangan nunjuk-nunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya kalau berdoa jangan tidur. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya kalau berdoa jangan menangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya kalau berdoa jangan keliling. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Bagaimana tuh sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih juga kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan melalui Enci Intan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Enci Intan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kami semua yang sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus, tadi juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya diberkati persembahan itu. Berkati kami semua, anak-anak, guru-guru maupun orang tua yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang bergumul karena sakit, apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua agar kami selalu tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar anak-anak berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, masih tetap semangat toh? Inci undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Nah adik-adik, demikian terampi ibadah di pagi hari ini sudah selesai. Tapi Inci mau ingatkan kembali, kita akan bertemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Dan Inci kembali ingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, jauhi kerumunan. Dan jangan lupa pakai masker. Jalan dalam suka, jalan Salam sehat. sehat, sehat. Yes, yes.